Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik, dan rencananya gue hari ini mau kasih kalian dengan film-film terbaik dari aktris Indonesia yang berparas cantik dan imut, yakni Aureli Moremans, juga seperti khasnya bermain di film romance maupun horor dari Indonesia. Tapi sebelum itu, buat kalian yang udah penasaran sama film-film terbaik apa aja sih yang dibintangi oleh Aureli Moremans ini, kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Kuntilanak, gak ada yang namanya kuntilanak, oke? Kuntilanak. Kuntilanak versi yang ini mungkin gak terlalu booming waktu premier filmnya maupun saat rilis trailernya. Tapi buat gue sendiri sedikit unik, dan tentu aja kalau kalian penikmat film horor gak ada salahnya ya buat nonton film Aureli Moremans yang satu ini. Menceritakan pada sekelompok anak-anak yang berani nekat untuk pergi dan mengeksplor rumah terbengkalai demi memenangkan sayembara reality show untuk membuktikan rumor bahwa kebenaran adanya kuntilanak yang memang dikabarkan suka menculik anak kecil di malam hari. Salah satu adaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama yakni Kuntilanak ini mungkin banyak sekali bad reviewnya dibanding good reviewnya ya. Cuma gue sendiri agak sedikit tertarik karena memang di unsur genre horornya mungkin bakal agak sedikit unik dan menarik. Kuntilanak bersama dengan genre horor klasik dan tema menarik ini di rating 4,7 di IMDb. Tiap hari harus ketemu sama orang-orang yang mikir kalau lo itu kerasukan. Bukannya udah Vici? Saya Davina. Elle the Movie. Elle the Movie bakal masuk ke dalam salah satu film drama romance dari Aureli Moremans yang mungkin bisa relate sama kehidupan kalian. Menceritakan seorang gadis dengan kepribadian ganda bernama Davici yang tak pernah menyangka hidupnya bakal menjadi monoton dan sangat membosankan. Tapi tiba-tiba hidupnya kini jadi lebih berwarna sejak bertemu dengan seorang pengusaha muda sukses yang terkenal otoriter dan berhati dingin bernama Mario. Penemuan menarik dari tema romance pun hadir di sini. Gua jarang-jarang nemu film Indonesia dengan cerita tentang kepribadian ganda yang unik dicampur dengan drama yang bikin penontonnya sedikit goosebump. Kalau kalian memang suka cerita dengan alur yang sedang, yang artinya nggak cepat dan nggak juga lambat, mungkin ini bakal jadi tema yang pas buat kalian tonton. Elle the Movie bersama dengan sebuah cerita yang menarik ini di rating 7,7 di IMDb. Lu tuh perempuan gak tau diri. Lu ngaca dulu sana, lu yang selingkuh bukan gue. Menunggu Pagi. Menunggu Pagi adalah salah satu film yang menggunakan unsur drama, percintaan, keluarga, musik, dan berbagai konflik yang menarik. Menceritakan pada seorang pemuda yang mempunyai toko vinyl di daerah Santa bernama Bayu yang mempunyai sebuah keinginan untuk pergi ke acara festival musik terbesar tahunan Jakarta Warehouse Project atau bisa disingkat DWP, tetapi bukan menjadi prioritas yang penting untuk saat ini. Prinsip itu tidak berubah walaupun para sahabatnya bernama Rico, Kevin, dan Adi sudah datang ke toko dan memaksa datang ke acara tersebut. Prinsip yang dipegang teguh itu terputus ketika tanpa sengaja Sarah datang siang hari ke toko vinyl sebelum malam acara dimulai. Kali ini bakal datang sebuah film yang menarik dengan unsur musik dan drama yang bakal menjadi landasan utama dengan ditata rapi dan lurus banget. Filmnya sendiri menurut gua unik dengan cerita yang buat gue sendiri mungkin pas lah buat ditonton. Menunggu Pagi sebuah cerita menarik dengan latar tempat dan waktu yang sama ini di rating 7,0 di IMDb. Ngomong-ngomong, kamu nggak punya partner ya? Lu kenapa gak mau bantuin gue sih? Kan kita detektif partikelir sejak SMA. Kasus ini yang akan membuat kita jadi detektif partikelir beneran. Partikelir. Partikelir bakal masuk ke dalam salah satu film drama komedi dari Aureli Moremans yang mungkin bisa menghibur kalian dikala lagi bosan. Menceritakan tentang dua sahabat yang terobsesi menjadi detektif sejak kecil bernama Adri dan Jaka. Karena suatu keadaan dari masa lalu yang pahit, mereka terpisah saat kuliah dan menjalankan kehidupan masing-masing. Kini Jaka menjadi pengacara sedangkan Adri masih dalam proses menjadi detektif swasta. Suatu hari mereka dipertemukan kembali dengan sebuah kasus yang serius dan menarik.
Di sini Aurelie Moremans mungkin bakal bukan menjadi main lead-nya, yang melainkan bakal menjadi salah satu peran penting juga di filmnya. Gue sendiri bakal bilang kalau film ini memang seru buat disaksikan dan peran Aurelie sendiri sangat mempesona dan terlihat sangat keren. Particular sebagai pembuka film komedi dan menjadi salah satu film seru dari Aurelie Moremans ini di rating 5,7 di IMDb. Kalian harus hati-hati. Akan ada yang datang dari masa lalu, akan mengambil nyawa salah satu dari kalian. Tarot menjadi film misteri dengan aura mencekam dan mungkin banget jadi salah satu film seru yang alur ceritanya menghibur. Menceritakan tentang sepasang kekasih yang akan menikah dengan cara berkonsultasi oleh para pembaca kartu tarot yang diyakini benar adanya. Mereka berdua berharap untuk mendengar masa depan yang bahagia, akan tetapi hasilnya malah menjadi tragedi mereka di sana. Bisa dibilang gue adalah salah satu penikmat genre misteri yang memang udah sering banget nonton beberapa film misteri. Tapi untuk yang satu ini mungkin bakal menjadi sebuah misteri dan horor yang bisa gue katakan itu lebih mendominasi horornya daripada alur cerita misterinya. Gue sangat menyayangkan banget sih, cuma memang dari segi keseluruhannya film ini lumayan seru dan peranan dari Aurelie Moremans pun bisa buat gue terkesan. Tarot yang bisa memanjakan mata, telinga, serta jantung ini di rating 7,1 di IMDb. Apa Om Badutnya sekarang ada di sini sama kita, Vino? Om Badutnya nakal ya? Badut berada di ranah film horor lagi, tapi yang ini mungkin sedikit bisa beda dari yang lain. Menceritakan pada 3 anak remaja bernama Donald, Farrell, dan Kayla yang pergi untuk mencari tahu sebuah kasus yang terjadi di rusun mereka dengan tewasnya seseorang karena bunuh diri. Dalam melakukan investigasi, mereka mulai mendapatkan titik terang mengenai sebuah misteri dan kejadian tersebut setelah mereka menemukan sebuah petunjuk berupa puluhan kertas yang menggambarkan sosok badut di dalam ruangan meninggalnya ketiga korban tersebut. Menarik dan energik, mungkin itu adalah dua kata yang bisa menggambarkan film ini. Sedari awal filmnya tayang, gua rasa ini mungkin bisa menjadi salah satu film yang menarik untuk ditonton dan para penonton pun bakal energik saat mendengar film ini bergenre horror thriller dari Indonesia. Aurelie Moremans pun menjadi sorotan para penontonnya karena sukses berakting sangat prima dan all out banget. Badut dan semua horor dari thriller Indonesia ini di rating 5,2 di IMDb. Sebelum gue kasih tahu list nomor 1 dari film-film terbaik aktris cantik Aurelie Moremans versi dari gue ini, gue mau sedikit kasih at least atau tambahan film yang mungkin aja salah satunya bisa menjadi rekomendasi film baru untuk kalian tonton ke depannya. Dan langsung aja, ini dia list filmnya. Lihat dengan mata kepalaku sendiri, Dewi dibunuh oleh sesuatu. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Dengerin, Kak. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Is one of the few still fertile on this planet. But yet we starve. Alert the party. The congressman is now an enemy of the state. Take your loved ones and run. Keep running. That is how you will survive. Wow, kamu mau ke Verona juga ya? Iya. Katanya sih itu kota cinta. Kayaknya aku ngantuk beneran deh. Aku tidur dulu ya. Alexa, ini Carrie. Demas balik lagi sama mantannya yang nyaris bikin dia bunuh diri itu. Iya, yang itu. Aduh, dia nggak pantas dapetin Demas. Oli ini penulis loh. Buku pertamanya baru keluar di sini. Di luar kampus aja kan pilihan medianya macem-macem tuh. Kenapa di kampus kita isinya politik mulu? Lu mau? Sampai lulus kita cuma luntang-lantung gak jelas. Mending kita bikin media tandingan. Baca majalah Karung Goni. Dan dari situ aku tahu kalau kamu selingkuh. Apa? Mata ganjang! Lagi-lagi buaya! Stop. Aku tuh udah ngerasa nyaman. Dan apa yang aku lakuin itu positif, Ma. Masa Mama tegas sih ngambil itu dari aku? Olip cuma ngincar satu cewek.
Dan alasan kenapa kita semua itu berteman, itu semua berlandaskan dari satu peristiwa yang famous. Kenapa lu? Gua ketemu teman lama gua. Ya Allah, apa kabar? Astagfirullahaladzim, ya maaf. Cakep. Asli, gua gak tau gimana caranya ya. Tapi sih gua pada pengen deketin. Boleh dong kenalan. Di sini, subjek A akan mengalami gigi gatal-gatal, kepala kena celut, perasaan yang ingin nyemplung ke dalam sumur yang paling dalam. Maaf ya, lagi nggak pengen kenal. Observasi kasus kalian masing-masing. Hai. Halo. Semua orang pasti takut kalau orang sakit kan. Kalau orang itu bilang dia nggak takut, berarti dia bohong. Kok kamu jadi gini sekarang? Kamu yang jadi aneh. Aku punya urusan sendiri. Jadi kau nggak perlu ngurusin orang lain. Mereka pikir kita jadi. Gak ada, Le. Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Story of Kel When Someone in Love. Story of Kel When Someone in Love baru-baru ini mencuri perhatian para penikmat film Indonesia. Pasalnya menggunakan tema dari salah satu film terkenal dan launching premier di bioskop online. Menceritakan tentang kisah asmara antara Kel dan Dinda yang dipasangkan dan harus berusaha memberikan yang terbaik untuk satu sama lainnya. Mereka berdua berupaya untuk saling membahagiakan, menyembuhkan luka, dan berdamai dengan sebuah trauma. Cinta yang terlalu besar pada akhirnya membuat seorang terpaksa kehilangan jati dirinya sendiri. Yap, salah satu film terbaik dari Aureli Moremans dan menjadi salah satu film favorit gue juga dari tahun 2020 kemarin. Gue sendiri sangat suka banget film romance dengan penuh konflik dan bisa dijadikan hal detail dengan lebih terangkum dan sederhana. Lalu semua yang menjadi faktor sukses untuk film ini menurut gue yakni para aktor dan aktris di film ini yakni Ardhito Pramono dan Aureli Moremans dengan berperan all out dan sangat pas banget, keren sih. Story of Kel When Someone in Love berupaya untuk membangkitkan industri film di kala masyarakat masih di rumah aja ini di rating 6,9 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Aureli Moremans yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin aja bakal bisa gue buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gue Ari undur diri, see you in the next film.